Kalau teman-teman udah baca salawat, udah menerima salawat, kok belum ada pertolongan, sabar. Nanti datangnya juga bertubi-tubi. Ujian yang datang bertubi-tubi. Kalau kita jalani dengan ikhlas, maka kita akan dapatkan hadiah yang juga bertubi-tubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari Kak Gabriela. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya testimoni salawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau mau beli, teman-teman bisa langsung ke Gramedia atau bisa hubungin admin, ini nomornya. Atau langsung aja teman-teman klik linknya di deskripsi box. Teman-teman jangan khawatir, kedua buku ini isinya sama nggak beda. Bedanya apa? Makanya beli, jadi nanti tahu perbedaannya. Udah aku jelasin sih di video sebelum, di video-video yang lain ya perbedaannya. Pokoknya isinya beda, jangan khawatir ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Ibu L di Sidoarjo. Halo Ibu L, salam kenal ya. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam, dari Ibu L di Sidoarjo. Aku mau testimoni salawat yang kedua. Ceritanya terjadi pas Isra Mi'raj kemarin. Aku dapat rezeki yang bertubi-tubi pas hari itu. Dari pagi Mbak Mil sampai sore Mbak. Paginya sepeda motor saya rusak, masuk bengkel. Pas mau ambil, dikasih uang sama anakku yang kerja 500.000. Kenanya cuma 100.000, jadi ada lebihan 400.000 ya, lumayan ya Bu El ya, Masya Allah. Lanjut. Siangnya jam 10-an, anakku minta antar kerja Mbak Mel. Saya kira langsung ke tempat kerja, nggak taunya diajak ke toko HP, dibelikan HP buat ayahnya. Katanya ganti HP ayah yang rusak Mbak. Saya tanya harga berapa kakak, nggak usah, itu buat ayah dikasih gratis Mbak Mel. Dikasih gratis Mbak Mel, Masya Allah, salawat benar-benar dahsyat. Jam 1 siang dapat kiriman nasi kotak 2 dari temen. Jam 4-nya dapat kiriman mie ayam 2 sama kue dari tetangga Mbak. Anakku yang nomor 2, Mbak Januari, lomba pertama kali ikut lomba PMR Mbak. Pulang bawa piala juara 2. Suami saya di bulan Februari sakit Mbak. Kami putuskan untuk jual sepeda. Ada yang beli nggak pakai tawar, langsung dibayar cash. Jalur langit luar biasa Mbak Mel. Testimoni dari saya Mbak Mel, semoga Mbak Mel dan keluarga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Ini Mbaknya singkat, padat, cepat ya. Tapi di sini nggak dikasih tahu Ibu Eli baca salawat apa ya. Tapi salawat apapun yang namanya udah istiqomah salawat, pasti akan selalu ada jalan. Masya Allah, di hari itu benar-benar Ibu El dapat rezeki yang bertubi-tubi. Ibu El udah terbiasa bersolawat, udah istiqomah bersolawat. Mungkin di hari-hari kemarinnya gak ada pertolongan, tapi tiba-tiba datang pertolongan bertubi-tubi. Kalau teman-teman udah baca salawat, udah menerima salawat, kok belum ada pertolongan, sabar. Nanti datangnya juga bertubi-tubi. Ujian yang datang bertubi-tubi. Kalau kita jalani dengan ikhlas, maka kita akan dapatkan hadiah yang juga bertubi-tubi. Pertamanya diuji dulu tuh, tiba-tiba motornya Ibu El rusak. Tahu-tahu sama anaknya dikasih rezeki 500.000. Dikasih duit 500.000, padahal benerin motornya cuma 100. Masih ada lebih 400. Belum lagi hari itu ada dari teman dapat nasi kotak, terus dibeliin HP sama anak, dibeliin HP buat suaminya dan lain-lain. Teman-teman, kita bersolawat, kita ibadah. Mbak, bagaimana caranya? Suamiku
tidak bekerja, pensiunan, atau aku janda misalnya, aku ibu rumah tangga, bagaimana caranya aku bisa bayar utang, bagaimana caranya aku bisa punya penghasilan tambahan. Udah salawat aja jalannya, caranya itu Allah yang atur. Contohnya Ibu L, tiba-tiba dapat rizki melalui anaknya. Ibu L yang bersolawat, anaknya yang dapat rizki dari Allah. Mungkin anaknya yang bekerja, atau suami dari anaknya yang bekerja nih. Mbak L kan nggak cerita ya, ini tuh anaknya yang perempuan atau laki-laki. Itu Masya Allah kan, dapat dari mana aja jalannya. Kemudian Allah gerakkan hati si anak untuk membantu, memberi, menyenangkan orang tuanya. Masya Allah teman-teman ya. Jadi jangan mikirin bagaimana caranya, nggak kerja segala macam. Itu bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana caranya hari ini kita bisa sholat tepat waktu, kita bisa baca sholawat sebanyak-banyaknya, kita bisa bersedekah. Begitu yang kita pikirin ya. Lanjut teman-teman, aku akan bacain ini yang pendek-pendek ya. Kita baca nih, ini dari DM di Instagram, namanya Mbak Suci. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya mau kasih testimoni salawat Mbak Mel. Saya beberapa hari yang lalu ada amanah yang harus dibayar, sedangkan saya nggak punya uang sedikit pun. Lantas beberapa hari itu saya kencengin salawat adrikni sama salawat munjiat. Kemudian saya coba minjem sama mertua Mbak. Alhamdulillah mertua transfer uang 2 juta untuk saya Mbak Mel, dan mertua saya bilang nggak usah diganti, nggak apa-apa katanya. Saya langsung nangis Mbak Mel. Bersyukur banget Allah menjawab doa saya di waktu yang tepat Mbak Mel. Terima kasih Mbak Mel sudah menjadi inspirasi saya. Masya Allah, sama-sama Mbak. Lagi dan lagi kisah yang kedua, tidak dia bilang baca salawat apa. Aku juga cepet-cepet buru-buru ya, karena kan mumpung ada waktu aku bikin video, ya udah nggak usah, jadi nggak sempet nanya dan nggak sempet baca juga. Bacanya bener-bener di depan kamera nih pas syuting ini gitu loh teman-teman. Dan Masya Allah ya, salawat apapun yang dibaca tetap dengan kita bersolawat, hajat-hajat kita insya Allah jadi cepat dikabulin sama Allah. Karena nggak ada penghalang lagi. Doa kalau nggak diiringi dengan salawat, nggak naik doanya, nggak sampai doanya, tertolak doanya ya teman-teman. Jadi doa apapun iringi dengan salawat. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Makin banyak makin bagus. Masya Allah banget ya. Mbak Suci ini punya mertua baik banget. Jarang-jarang nih punya mertua sebaik ini. Orang minjem, jangankan nggak usah bayar ya, kita minjem aja kadang-kadang mungkin gimana gitu ya, tapi ini mah udah dipinjemin, gak usah bayar, udah 2 jutanya buat kamu, buat bayar amanahnya Mbak Suci. Masya Allah. Aku bacain satu lagi ya teman-teman, ini dari Mbak Yeni. Mbak Yeni ini juga nge-DM aku, bener banget Kak Mel. Semenjak lihat video Kak Mel di TikTok, saya ikut mengamalkan sholawat Jibril dan munjiat. Masya Allah, betapa banyak kebaikan, kemudahan, dan paling penting selalu dikasih hati yang tenang sama Allah. Nggak takut apapun, hanya berharap meminta rizki datang langsung dari Allah. Alhamdulillah sekarang punya mindsetnya udah apa-apa maunya dari Allah, langsung mintanya sama Allah, berharap cuman Allah, nggak ada sedikit pun pikiran mau minta tolong ataupun berharap sama manusia. Alhamdulillah Allah benar-benar kasih langsung, walaupun jalannya pasti dari manusia, tapi setidaknya kita tidak mengharap dan meminta kepada siapapun. Allahu Akbar, the power of sholawat nyata benar adanya. Masya Allah. Yakin nih masih gak mau sholawatan, yakin nih masih mempertanyakan mana dalilnya. Hati-hati loh, nanti kalau gak sesuai dalil begini begitu, begini begitu, apa salahnya sih baca sholawat ya. Kalau memang kita tidak sepaham, ini aku ngomong buat yang tidak sepaham ya, kalau memang kita tidak sepaham ya sudah, jangan halang-halangi orang lain untuk bersolawat. Orang Rasulullah yang bilang, Rasulullah yang nyuruh kita salawat sebanyak-banyaknya. Semakin banyak semakin bagus, tidak ada jumlah dan patokan dalam bersolawat. Kenapa ada orang baca salawat 5.000, ada yang baca 100, aku aja bilang ke kalian minimal munjiat 500. Itu bukan berdasarkan ngarang-ngarang gitu loh, karena dipatokin gitu, bukan harus segitu, enggak. Itu cuman untuk memotivasi kita. Kadang-kadang kita kalau nggak ditargetin, bacanya seingatnya doang. Kan kita pengen ditolongnya cepet, ya kan? Kalau kita mau ditolongnya cepet, ya kita harus berjuang gitu loh.
Bukan kita malah seingatnya aja baca sholawat. Terus kita pusing nyari pinjaman sana sini, kita pusing minta bantuan sana sini, ya itu yang salah. Yang benar itu kita kejar Allah, kita kejar ampunan Allah, kita terus meraih Allah. Itu yang benar, nanti hasilnya Allah yang nunjukin jalan. Entah kita dipinjemin sama tetangga, entah kita dikasih sama anak, dipinjemin sama orang tua. Kalau ini masalahnya uang ya teman-teman, rata-rata masalahnya uang ya. Ya begitu, nanti ada aja jalannya. Jadi jangan patah semangat dulu. Nah, aku baca satu testimoni lagi ya teman-teman ya. Ini lagi dari DM Instagram. Ini namanya Mbak siapa ya? Kita pakai aja Mbak Silvi namanya ya. Assalamualaikum Kamil, waalaikumsalam. Saya membuktikan kalau sholawat benar nyata. Hari ini saya saksi banget kalau sholawatan membantu saya untuk jujur ke orang tua mengenai hutang saya yang udah lama saya simpan sendiri. Tiap hari saya dihantui hutang riba yang bagi saya nggak tahu kapan selesainya. Alhamdulillah tepat hari ini saya jujur sama mama saya. Alhamdulillahnya mama saya mau membantu saya melunasi hutang ini. Lega rasanya Mbak Mel jujur sama orang tua. Doain semoga bulan ini saya bisa melunasi hutang saya Mbak Mel. Terima kasih atas ilmu yang saya dapat di tahun 2021. Video awal yang pertama saya lihat adalah yang Kak Mel jadi cowok yang jujur hutang sama kakaknya. Dari situ saya mengikuti cerita Kak Mel. Saya sholawat Jibril 5.000 sehari. Alhamdulillah saya udah hafal sholawat munjiat. Masya Allah ya. Itu tadi sedikit kisah dari Kak Silvi. Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi Kak Silvi ini punya hutang, bingung banget katanya. Akhirnya ketemu Viti aku di TikTok dan mulailah bersolawat. Ngeliatnya pas aku yang jadi cowok, aku inget nih. Tapi aku lupa namanya, kayak namanya Kak Adi deh yang punya hutang, udah bingung. Akhirnya dapet jalan lewat kakaknya ya. Cuman aku lupa nama kakak, nama masnya siapa gitu, nama kak siapa, kayak Kak Adi sih ya, cowok. Itu juga dulu testimoninya kalau nggak salah via telepon deh. Kita teleponan pada waktu itu. Masya Allah banget deh pokoknya ya, the power of salawat. Akhirnya mbaknya nyoba bersalawat dan nyoba ngomong, akhirnya punya keberanian untuk ngomong sama ibunya. Dan alhamdulillah ibunya mau bantu, mamahnya mau bantu. Tapi mbak inget, kalau nanti sudah lunas ya jangan diulangin lagi. Seberat apapun kita butuh uang, kita sholawatan, nanti ada jalan dari Allah yang bukan pakai riba, karena itu menghancurkan kita teman-teman. Kita udah dapat dosanya juga, dapat susahnya juga, seret juga rezeki kita. Uzubillah, jangan deh, udah jauhi riba ya teman-teman ya, dilarang kan sama Allah juga ya. Jadi udah tahu ilmunya kan, nanti kalau butuh duit lagi, butuh apa segala macam, sholawatan aja. Segeralah kalian baca sholawat, pasti ada jalan. Jangan nanti komen, Mbak ada tuh yang komen juga, nggak cuma sholawat, orang mah sholat, jikir, ya siapa yang bilang kagak sholat? Ini kan lagi bahas sholawat, bapak tuh yang komen kalau nggak salah. Ya, siapa yang nyuruh nggak sholat? Emang ada aku bilang nggak usah pada sholat, sholawatan aja, kan nggak gitu ya? Sholat, jangan dipotong nih, ntar kalimat tadi yang motong nih. Sholatlah tetap itu nomor satu, karena nanti yang ditanya kita dalam kubur bukan sholawat kita, tapi sholat kita hancur juga semuanya, na'udzubillah. Oke teman-teman deh, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Intinya apapun masalah kita, langsung aja baca sholawat. Kalau kalian DM aku, inbox aku, atau kalian komen, atau kalian kirim email curhat dan belum aku baca, belum aku balas, mohon maaf banget, maaf lahir batin. Bukan gak mau balas, karena memang banyak banget yang ngechat aku, banyak banget yang masuk ya, semua yang masuk email, chat segala macem, bahkan testimoni aja gak sempet bales ya, langsung nih dibacain pas shooting nih, ya nggak teman-teman, langsung nih dibacain depan kamera nih, ya kan. Jadi mohon maaf, langsung aja deh, daripada nungguin aku jawabnya lama, mendingan kalian segera eksekusi, baca salawat. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman ya, aku udah banyak tadi, ada beberapa testimoni udah lupa ya. Semoga semua yang memberikan testimoni hari ini Allah lancarkan rezekinya, Allah lunaskan hutang-hutangnya, dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah sama Allah, hutangnya lunas. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu istiqomah baca sholawat sampai akhir hayat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.